Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Ya, di pagi hari ini kita lanjut ya materi kita di konsep teknologi. Hari ini kita bahas tentang cloud computing yang tadi pagi sudah saya share video materinya. Mudah-mudahan semuanya sudah menyimak materinya. Tinggal kita masuk ke sesi diskusi ya. Apa namanya, tentang cloud computing ini kan sebetulnya yang sekarang sedang happening lah istilahnya ya, happening atau yang sesuatu yang sedang uh, apa yang sedang aktif gitu, yang aktif dibincangkan di berbagai platform IT sebetulnya. Nah, jadi materi ini sebenarnya materi yang perlu kalian tahu juga gitu ya, dari uh, berbagai produk IT itu sekarang istilah cloud itu sudah mulai apa ya, banyak orang orang menggunakan istilah cloud, walaupun memang pada pengertiannya sebetulnya mirip-mirip aja dengan server ya. Jadi saya akan coba dulu bahas sedikit yang tadi ya. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan juga yang tidak ada di video. Ya, pada cloud computing ini yang menjadi perhatian gitu ya. Yang menjadi perhatian itu adalah, kalau pengertiannya sih mungkin bisa dibaca ya, pengertiannya kan ya sebetulnya pada dasarnya ada sebuah server atau plat yang di mana si server itu bisa kita gunakan, eh, baik infrastrukturnya, baik aplikasinya, baik si hardware-nya ya, oleh si klien. Klien di sini adalah ya kita yang terkoneksi ke internet gitu. Nah, ini yang di tengah itu adalah servernya. Kalau kita kemarin kan belajar tentang jaringan, itu ada klien, ada server. Nah, cloud itu dia menyediakan layanan yang di server ya, layanan server yang bisa diakses oleh klien. Biasanya klien itu hanya bisa mengakses misalnya web gitu ya, mengakses web, mengakses aplikasi web ya. Dan itu biasanya di komputer kliennya terjadi prosesnya gitu. Sementara dengan teknologi cloud ini, resource yang digunakan di klien itu lebih sedikit dibandingkan sebelumnya gitu ya. Lalu oke, ini mengenai sejarahnya, ini bisa dibaca saja ya. Sejarahnya di sini ada Amazon, ada apa namanya, nah ini apa, Google Drive, Amazon ya, Windows Azure juga salah satu layanan-layanan yang kategorinya cloud gitu. Nah, di sini ada layanan secara garis besar ya, walaupun sekarang layanan cloud itu banyak sekali ininya apa, bukan versinya apa ya, kategorinya itu banyak gitu, tapi paling tidak layanan cloud itu berasal dari tiga tiga bagian ini gitu ya. Nah, nanti turunannya banyak sekali gitu, turunannya banyak ya. Nanti ada apa namanya, eh, contohnya ada iOS service gitu ya, ada function as service, itu macam-macam sekali, banyak sekali. Tapi pada dasarnya dari tiga tiga layanan ini gitu. Tiga layanan ini kemudian memecah menjadi layanan-layanan lain gitu yang mungkin istilahnya sangat banyak saat ini. Nah, tiga layanan ini adalah ada software as service, ada platform as service, ada infrastruktur as service. Nah, kalau kalau software as service itu kita bisa menggunakan software atau aplikasi tanpa harus menginstalnya di komputer kita. Nah, ini sebetulnya dasar dari web juga sih. Kalau web itu kan biasanya memang tersimpan di server pusat, kita tinggal pakai gitu ya. Nah, cuma webnya sekarang kan sudah berkembang, bisa disisipi menjadi aplikasi-aplikasi yang berguna ya. Misalnya kita bisa mengkonversi PDF, ya, itu juga sebetulnya aplikasi software as service ya. Atau bisa membuat dokumen ya, misalnya Word online ya, Microsoft Word yang online, terus Office online lah, Office online, di situ ada Word, ada Excel-nya gitu ya, yang dibuat secara online atau PowerPoint secara online. Ya bahkan kayak misalnya apa namanya, aplikasi-aplikasi pembuat
presentasi itu nggak hanya PowerPoint, untuk yang online itu banyak sekali bisa ikut, bahkan ada juga seperti video editing ya, video editing yang dilakukan secara online. Itu semua dasarnya adalah software as service, jadi kita tinggal menggunakan softwarenya aja. Nah, kemudian ada layanan tentang platform. Nah, kalau platform ini sebetulnya lebih ke programmer ya, lebih ke programmer. Jadi kalau kita sedang membuat sebuah program, nah kita kan harus menginstal si bahasa pemrogramannya ya, bahasa pemrogramannya di komputer kita. Nah, terus dengan adanya layanan cloud ini, cloud platform as service, itu kita bisa melakukan pemrograman menggunakan platform yang ada di web gitu, platform yang ada di si cloud itu gitu. Nah, platformnya secara online ya. Ya, contoh-contohnya kayak yang bisa menggabungkan resource juga ada GitHub ya. GitHub itu kan cara-cara untuk menggabungkan beberapa program gitu ya. Nah, itu salah satu dukungan cloud gitu. Terus ada yang ketiga itu adalah infrastruktur. Nah, sebetulnya infrastruktur as service ini eh, apa ya, sekarang aja ya ketika zaman cloud dikategorikan gitu, tapi sebetulnya kalau dulu itu ya infrastruktur as service sudah berjalan seperti web hosting gitu ya, web hosting atau VPS atau data center, itu sudah masuknya ke infrastruktur as service, di mana menawarkan hardware yang bisa digunakan gitu ya, hardware yang bisa digunakan. Nah, di sini yang bisa kita kelola ya seperti database-nya, security dan integrasinya. Jadi kita bisa setting security-nya. Terus ada runtimes-nya, ada aplikasinya juga terutama ya, kalau misalnya udah infrastruktur berarti sudah include dengan aplikasinya. Nah, contoh-contohnya yang menawarkan infrastruktur itu seperti Google Drive ya, seperti itu. Terus Dropbox gitu. Ya, rapid share yang seperti penyimpanan-penyimpanan di di internet ya. Nah, Windows pun buat cloud sendiri gitu ya. Terus Samsung pun sama ya, kalau yang di handphone juga masing-masing kayaknya kayak Samsung, Asus dan Oppo itu juga mereka pada bikin layanan backup cloud sendiri gitu ya. Nah, itu juga menawarkan infrastruktur as service. Nah, tiga layanan ini yang perlu kalian pahami, memisah bisa membedakan satu sama lainnya. Nah, sekarang itu percabangan dari layanan ini banyak sekali ya, terutama yang platform itu platform banyak sekali percabangannya. Ada juga software juga banyak sekali, ada AI as service, jadi kita bisa mengakses aplikasi AI ya secara online gitu ya, tanpa kita harus menyediakan resource untuk si AI itu sendiri. Nah, lalu ada 3 poin utama yang dalam implementasi cloud, yaitu ada komputer front end, yaitu komputer kitanya gitu ya, komputer atau bisa juga berupa smartphone. Yang kedua bisa yaitu adalah komputer back end, ya ini di sini adalah servernya gitu ya, server si cloud-nya gitu, server yang penyedia layanan cloud-nya. Istilah cloud itu ya sebetulnya kan dari simbol sih ya, dari simbol yang dinyatakan cloud ini dinyatakan adalah internet lah sebetulnya. Lalu ada penghubung di antaranya, yaitu ini internet gitu. Nah, jadi ciri khas cloud itu ya pasti ada internetnya gitu. Karena sebagai penghubung antara klien dan servernya. Nah, lalu ada beberapa pertimbangan kenapa beralih ke cloud gitu, beralih ke cloud computing. Yang paling utama itu sebetulnya kepraktisan sih ya, kepraktisan dalam bekerja gitu, praktisnya dalam bekerja. Jadi kalau menggunakan layanan cloud itu kita bisa bekerja di mana saja, yang penting bisa terkoneksi dengan internet. Artinya di sini menjadi syarat utama yaitu ketersediaan kecepatan internet. Karena kalau kecepatannya dan ketersediaan internetnya nggak ada, ya kita nggak bisa bekerja gitu ya. Kita nggak bisa bekerja menggunakan layanan cloud ini. Lalu ada eh, kontrak jaminan tingkat pelayanan, service level agreement di sini yang yang istilahnya sebagai pegangan kita yang pengguna si layanan tersebut gitu. Nah, lalu ada ada istilahnya ada code, ya maksudnya gini, penyedia layanan itu kan memang menggunakan menggunakan resource-nya
untuk disewakan gitu ya, untuk disewakan. Artinya di sini kan ada bisnis yang berjalan di sini, otomatis ada bisnis yang berjalan dan ada komitmen-komitmen yang harus dipenuhi dalam penyediaan eh, jasa tersebut ya, bisa persediaan jasa karena kan ini yang dijual adalah jasa sebetulnya. Lalu ada komputer server down. Nah, komputer server down itu juga menjadi perhatian kalau misalnya servernya sering down ya otomatis kan itu mempengaruhi ke tingkat layanan ya, tingkat layanan. Kok bisa server down ya itu biasanya karena request yang overload ya sebetulnya kalau untuk server down itu. Dan kemudian ada keamanan dan privacy. Di sini keamanan sini eh, bagi kliennya dia tidak harus memikirkan teknis gitu ya. Teknis keamanan yang harus di apa namanya? Yang harus yang diterapkan gitu dalam dalam si cloud itu sendiri. Itu menjadi tugasnya penyedia layanan untuk menjaga keamanan dari data yang disimpan gitu, bisa data yang disimpan, bisa aplikasi yang sedang dibuat ya atau platform service-nya gitu. Itu menjadi tanggung jawabnya dengan ya memang dengan kontrak ya, kontrak kerjasama yang kita lakukan dengan si pemilik jasa tersebut begitu. Kemudian kita karena data kita disimpan di server di suatu server gitu ya, sehingga kita bisa menerapkan backup data untuk disaster recovery plan gitu ya. Apabila misalnya kantor kita atau institusi kita misalnya data di institusi kita hilang atau misalnya hancur atau kena virus lah katakanlah gitu ya di yang kita secara offline-nya. Nah, kita masih punya backup kalau misalnya kita menggunakan layanan cloud ya dengan catatan memang cloud tersebut juga memiliki security yang baik ya, security yang baik. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah biaya ya. Tentunya dengan kita mengeluarkan biaya sewa ya si klien itu mengeluarkan biaya sewa itu akan jauh lebih kecil dibandingkan menyediakan si platformnya. Jadi membeli hardware-nya itu jauh lebih besar investasinya dibandingkan kita hanya menyewa gitu. Dan memang dalam jangka pendek itu tidak terlalu besar ya. Kalau memang dalam jangka panjang penggunaannya ya sebaiknya memang menggunakan server sendiri. Ya, namun kita lihat keperluannya untuk apa gitu ya. Dan bahkan ya beberapa biasanya kalau yang cloud berbayar itu ya servisnya jauh lebih banyak ya dibandingkan yang gratis gitu. Ya kalau gratisan seperti contoh Google Drive ya itu kita tinggal pakai aja diberikan space sebesar 15 giga ya seperti itu. Oke, mungkin itu yang menjadi catatan ketika kita mempelajari cloud computing. Nah, sekarang mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Silahkan yang tadi sudah mempelajari materinya, yang bertanya silahkan. Oke, ada Fikri, silahkan. Fikri, apa yang mau Pak izin ditanyakan? bertanya Pak, apa itu racun di antrean penyimpanan Azure Pak dalam Microsoft Office apa Word itu lupa lagi Pak. Apa maksudnya? Racun di antrean penyimpanan Azure Azure Racun? Azure. Heeh. Kok ada racun? Eh, ya yang kan yang ditanyain itu Pak. Ya maksudnya itu sebetulnya istilah ya, istilah dari sebuah virus sebetulnya gitu. Jadi dari Azure kan ya. Azure itu kan dari Microsoft ya. Microsoft Azure. Itu ada sebuah virus yang memang mengganggu tapi kalau nggak salah itu sudah diatasi ya. Racun itu. Ya itu maksudnya itu ya maksudnya sesuatu yang mengganggu di sebentar platform Azure kan Microsoft kan. Iya Pak. Azure Microsoft ya. Yang ditanyakannya racunnya, racun apa ya?
Coba tadi kalau yang saya tangkap sih ini sebetulnya virus sih ya, virus yang ada di dalam si antrian itu ya. Cuman apa ya, dia efeknya apa, mengganggu atau gimana? Kalau yang namanya racun kan otomatis dia merusak ya. Mengganggu, Pak. Gangguannya yang terjadi apa? Ya kayak misalkan penyimpanannya jadi amburadul gitu, Pak. Jadi kebuncar gitu ke server yang lain, Pak. Jangan-jangan ini cuma isu aja sih ya. Biasanya eh, nggak apa, Microsoft Azure itu kan memang mereka ya namanya Microsoft ya, Microsoft mereka suatu perusahaan profesional yang menyediakan pelayanan itu kan, layanan cloud-nya gitu. Nah mungkin apa ya, lebih ke ini kali ya, apa namanya, eh, penyimpanannya ya. Tapi saya lihat nggak ada masalah sih ya di dalam dalam ini gitu ya, dalam dalam kasusnya juga tidak terlalu ramai ya. Jadi saya rasa sih itu memang hanya bug aja yang ada di Microsoft-nya gitu, dan ini pun isunya juga sudah nggak ada ya. Jadi sepertinya sudah tidak masalah gitu di case tersebut begitu. Baik, Mungkin Pak. itu. Terima kasih, Pak. Hmm. Oke, silakan Nita. Ada yang tanyakan dari Nita, silakan. Kan Bapak tadi tuh kalau misalkan yang harus dipertimbangkan tuh ada kayak backup gitu ya, Pak. Nah, kan yang data center di Jakarta itu yang di gedung cyber itu pernah kebakaran. Itu ada itunya juga nggak, Pak? Apa sih? Pasti mereka pasti punya backup. Justru itu ya, disaster recovery itu untuk itu gitu, untuk kejadian-kejadian itu. Gedung cyber ya salah satu pusat ya, salah satu pusat data center gitu. Ya tentunya mereka punya backup plan gitu, backup plan ketika itu terjadi gitu, sehingga kalaupun itu terbakar ada gitu backup plan-nya. Cuman kan kita nggak dikasih tahu. Kalau kita kasih tahu nanti diincar lagi dibakar gitu kan. Kayak gitu. Jadi eh, posisinya ya kita nggak akan tahu ada di mana si data center backup-nya gitu. Seperti itu. Ya justru Apakah kapasitasnya sama kayak data center utamanya? sama, biasanya sama ya. Sama. Jadi kayak klonnya gitu. Klon ya kayak dibikin sama persis gitu, dibikin sama persis. Jadi ketika misalnya yang satu hancur terbakar ya masih ada backup yang lain gitu. Itu pun bisa menanggulangi apabila ada server down gitu. Server down, nah, biasanya kalau si teknisi networkingnya itu dia bisa membelokkan si jaringannya ke si backupnya. Nah seperti itu. Ya itu teknik-teknik dari disaster recovery ya. Disaster recovery ya, salah satunya contohnya itu kejadiannya, kalau misalnya kebakaran ya pasti ada lah ininya, data centernya, cuman jadi rame kan gitu karena yang dibakar itu cyber gitu, gedung cyber, di sana kan ada pusat data gitu. Bisa saja ada beberapa yang kan di situ banyak juga yang melakukan penyimpanan, selain ya tidak, nggak hanya satu perusahaannya, banyak gitu, banyak perusahaan yang masuk ke situ ya. Biasanya mereka punya backup lain selain di situ, seperti itu. Baik, Oke. terima kasih, Pak. Ya, oke Raka, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Mau nanya, Ya. apakah aman? Seberapa aman gitu Pak menggunakan cloud computing? Tergantung kita masuk ke ininya ya, ke penyedia layanannya yang mana gitu. Biasanya kalau ya perusahaan-perusahaan besar ya seperti apa, Google ya, terus Microsoft tadi ya, ada Azure, terus yang perusahaan-perusahaan pengembang lain ya, mereka memiliki tingkat keamanan yang tinggi gitu ya, relatif lebih aman lah dibandingkan dengan yang kita gitu. Maksudnya kita tuh apa, klien kita masuk ke internet terus masuk ke buah website yang mungkin tidak jelas ya, itu bisa saja terkena virus. Tapi dengan
mereka kan punya pengalaman juga ya untuk dari sisi cyber security gitu. Kita bisa lihat pengalaman-pengalamannya tuh dari ini aja, dari beberapa cara kita login ya, cara kita login aja. Misalnya di akun Google itu bila misalnya kita ingin meningkatkan tingkat security dari akun kita, itu bisa login menggunakan handphone ya, menggunakan nomor telepon, bukan handphone, nomor telepon yang terhubung dengan handphone. Ada verifikasi di situ kan sangat personal, jadi tidak semua orang bisa membobol gitu. Kalaupun ada yang mencoba untuk masuk, bahkan ada alertnya ke handphone kita. Nah, kecuali ya handphone kita hilang gitu. Kalau handphone kita hilang, ya itu menjadi masalah lain karena itu posisinya bukan berada di tanggung jawab si penyedia layanan, tapi tanggung jawabnya ada di kita sebetulnya. Nah, seperti itu contohnya. Terus ada lagi yang security-nya menggunakan I'm not robot yang kayak gitu kan ya. Nah, itu juga sama untuk mencegah supaya orang mencoba untuk login ya. Jadi diverifikasi karena kan biasanya yang hacker-hacker itu dia menggunakan aplikasi software ya. Ya, software di sini kan bisa diistilahkan robot lah gitu. Untuk melakukan hacking ya seperti itu. Oke. Ya, ada lagi yang lain? Yuk. Kamu nanya lagi. Boleh, silakan. Terus apa yang harus dipersiapkan jika ingin menggunakan cloud computing, Pak? Ya, oke. Pada dasarnya cloud computing itu kan kita memanfaatkan layanan yang ada di server ya, yang ada di server tentunya. Hal pertama kali yang harus kita siapkan adalah kondisi internet yang stabil ya. Kondisi internet yang stabil ya dengan kapasitas yang besar yang lumayan ya. Supaya ketika kita mengakses misalnya software as service gitu, misalnya kita menggunakan video editing secara online, itu tidak menjadi masalah besar karena biasanya kan salah satu pilihan cloud itu karena memang kita bisa memanfaatkan hardware si servernya. Sebagai contoh yang paling gampang ya mungkin yang pada suka main game online ya, yang game online-nya tapi yang tidak nginstal gitu, tinggal masuk ke web itu salah satu layanan cloud ya. Jadi memanfaatkan hardware yang ada di server. Ya, kenapa? Karena kan biasanya kalau game-game yang 3D atau misalnya ya tadi saya bilang seperti video editing pun gitu ya, itu kan membutuhkan resource yang besar, membutuhkan VGA yang baik, memori yang besar dengan prosesor yang baik pula. Nah, dengan adanya cloud itu kita bisa mengakses beberapa aplikasi berat yang besar gitu ya, tanpa harus kita sediakan hardware-nya gitu. Nah, sehingga memang yang harus dipersiapkan pertama kali yaitu koneksi internetnya. Ya, koneksi internetnya tentunya yang yang bagus ya ininya koneksinya gitu. Nah, memang ini menjadi kendala kalau memang koneksi internetnya bermasalah seperti yang di daerah-daerah ya, jangankan di daerah-daerah terpencil. Di Kabupaten Purwakarta aja kan sebetulnya tidak tingkat kabupaten lah ya, tingkat kabupaten itu tidak merata secara baik ya si koneksi internetnya. Jadi memang cocoknya cloud computing ini bagi koneksi internet di tengah kota ya, di tengah kota yang dimana koneksinya baik gitu. Sehingga dia bisa bekerja di rumah, bisa bekerja di kantor di mana saja gitu tanpa harus bergantung kepada hardware yang baik gitu, seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa dijelaskan. Silahkan yang lain yang mau bertanya, ayo. Kamu nanya lagi boleh? Silakan yuk. Yang lainnya silakan yuk. Apa perlu pembelajaran khusus Pak dalam menggunakan cloud computing? Ya jelas ya. Ya kalau cloud itu kan semacam ya kita menggunakan layanan ya, layanan service dari sebuah perusahaan yang menyediakan service tersebut. Ya tentunya harus kita pelajari apa yang harus kita gunakan. Ya contohnya misalnya kita ingin menggunakan video editing ya kita harus belajar ya, harus belajar tentang si video editing itu seperti apa. Nah biasanya kan alasan pertama kita menggunakan cloud itu ya karena itu dari sisi hardware gitu. Sementara ya kontennya tetap harus kita pelajari juga apa yang ya sebetulnya apa sih yang harus kita kuasai. Di samping
teknis gitu, di samping teknis penguasaan ya kita juga harus melihat servisnya seperti apa, itu juga harus dipelajari. Batasan-batasan servisnya seperti apa, sehingga kita juga mengetahui apa saja yang kita dapatkan ketika kita memanfaatkan jasa layanan cloud ini, seperti itu. Oke, itu paling ya. Yuk, yang lain silahkan yang mau bertanya tentang cloud. Ini sebetulnya bahasan menarik ya kalau misalnya tadi benar-benar disimak ya. Karena sekarang itu perkembangan cloud itu sangat banyak ya, banyak sekali produk-produk cloud. Silahkan Nita. Tadi kan ada platform as a service, software, sama infrastruktur. Kalau misalkan di Indonesia yang paling banyak digunakan yang mana, Pak? Wah, kalau itu saya nggak bisa ngasih tahu barometernya ya, karena memang itu relatif ya, relatif tergantung seperti ini. Kalau kita berbicara tentang platform as service itu kan lebih ke programming, Sementara kan jumlah programming di Indonesia juga tidak sebanyak penduduknya kan ya, hanya berapa persen. Lalu platform apa namanya infrastruktur. Nah infrastruktur, itu juga sebetulnya lebih umum ya, lebih umum. Namun kalau lihat dari perkembangan sekarang sih ya cenderungnya software as service dan infrastruktur itu yang paling banyak digunakan. Karena kalau yang platform itu biasanya khusus untuk para developer program. Ya bisa dipastikan ya software as service dan dan infrastruktur, karena kalau infrastruktur itu kan lebih ke contohnya seperti web hosting aja itu udah infrastruktur as service ya, yang menawarkan jasa hosting atau data center gitu. Jadi kalau misalnya ditanyakan yang lebih banyak ya tentunya bisa software as service dan infrastruktur itu gitu. Kalau yang platform itu lebih ke programming, tidak semuanya orang bisa memanfaatkan hal itu seperti itu. Oke, silakan. Ada lagi? Ada yang ingin menambahkan? Silakan. Yuk, silakan. Yang lain bertanya. Pak, izin bertanya lagi, Pak. Gimana? Kan kenapa sih Pak kebanyakan perusahaan atau startup Indonesia menggunakan AWS sebagai layanan cloud computing, Pak? AWS itu kan bawaan dari Amazon ya. Iya, Pak. Ya, itu sebetulnya apa ya? Itu lebih ke subjektif ya, lebih ke subjektif dari pemilihan si perusahaan tersebut gitu. Saya nggak bisa ngasih jawabannya ya karena kalau dilihat dari layanannya ya kan kurang lebih sama gitu. Nah, kenapa mungkin saya bisa berasumsi kenapa kok pada milih AWS ya. Nah, AWS itu memang salah satu perusahaan yang memang istilahnya bukan pencetus ya, yang bukan dibilang yang pertama kali, jadi dia yang salah satu pelopor untuk pengembangan si cloud yang ada di dunia ini gitu ya, si AWS itu. Jadi sehingga dilihat dari sisi pengalaman perusahaan gitu, pengalaman perusahaan yang sudah lama dibandingkan perusahaan-perusahaan yang lain. Jadi itu mungkin salah satu alasan kenapa memilih AWS begitu. Nah, karena biasanya orang kan melihat dari latar belakang ya, latar belakang perkembangan si aplikasinya gitu. Kalau dilihat dari sisi yang lain juga apa namanya dari sisi harga pun kan biasanya tergantung layanannya ya, cuman pasti yang dilihat dari sisi pengalaman itu bisa menjawab semua permasalahan-permasalahan terutama dari sisi security ya, sisi pelayanan si cloud itu sendiri seperti itu. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, yang lain silakan, ini pada diem aja nih yang lain. Mau nanya lagi. Apakah cloud computing mudah digunakan untuk versi web dan mobile? Ya mudah sekali. Semua orang bisa pakai sekarang. Ya kan ya, kayak drive aja gampang, kita naruh langsung gampang. Tidak ada kesulitan sebetulnya untuk saat ini. Mungkin kalau kejadian 5 tahun sebelumnya memang ada kesulitan dari sisi memori handphone misalnya kalau dari platform. Oke.
Yang lain Beda nggak silahkan. sih Pak, cloud computing di web sama di mobile? Apanya? Perbedaan Ya jelas cloud computing. beda. Jelas beda kalau di web ya web berbasis desktop kita punya monitor yang lebih besar gitu ya. Sementara kalau yang di handphone kan lebih kecil. Nah, dari situ aja udah beda ya. Gitu. Dari situ aja udah beda. Terus ya cara menggunakannya juga pasti kan apa gitu. Kalau misalnya seperti video editing ya kita lebih prefer pakai PC karena lebih besar ya ininya apa namanya layarnya gitu. Tapi kalau misalnya dari versi Android kan biasanya lebih kecil. Biasanya layanan-layanan cloud yang praktis lah ya kalau terus dari sisi programming misalnya yang platform as service membuat program kalau dari handphone kayaknya sulit gitu ya untuk ke program menggunakan handphone walaupun bisa ya bisa. Nah, pernah tuh saya yang nyoba untuk ngeprogram dari handphone itu bisa menggunakan layanan cloud. Nah cuman menyakitkan bikinnya gitu karena kan kecil-kecil banget gitu. Berbeda dengan ketika menggunakan komputer ya seperti itu. Jadi lebih ke ini sih lebih ke kegunaannya dulu buat apa gitu ya. Gunanya dulu buat apa seperti itu. Oke, ada lagi yang bertanya yang lain coba silahkan. Pak bertanya lagi ya Pak. Iya silahkan nih. Mumpung yang lain belum ada Kan yang nanya nih. kegunaan Silakan. kan dalam suatu cloud computing itu kan ada yang namanya Docker Pak. Apa? Docker. Nah, Oh itu iya fungsinya Docker. Docker tuh fungsinya buat apa sih Pak Docker dalam itu ya. suatu Ya Docker itu ya sebetulnya untuk kontainer data ya, untuk kontainer data yang fungsinya supaya lebih praktis kita mengelompokkan gitu ya, mengelompokkan data dan juga bisa mengelompokkan si aplikasi ya, si Docker itu fungsinya. Kan biasanya kalau untuk customisasi itu kan eh, beda-beda ya untuk sebuah platform. Tapi kalau menggunakan teknik Docker itu kita udah kita setting terus kita bisa pakai kembali seperti itu dan bisa kita extend kan si kemampuannya. Ya lebih ke pengelompokan sih itu, lebih ke pengelompokan maupun bisa data bisa aplikasi seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Pak mau nanya lagi. Boleh silakan. Bagaimana penggunaan dapat memperoleh keuntungan dari komputasi utilitasi, Pak? Gimana? Utilitas pada cloud computing. Utilitas pada cloud ya. Ya apa ya utility computing itu ya seperti ya sebetulnya apa itu kan kegunaan ya utility itu menggunakan kegunaan dari si cloud-nya gitu. Nah utilities ini ya kalau dilihat dari artinya sendiri kan utility lah atau misalnya alat yang digunakan untuk mendukung pekerjaan gitu. Nah si utilitas cloud ini kita bisa menggunakan beberapa service yang berbeda yang di cloud yang berbeda juga gitu. Nah, si cloud ini punya fungsi gitu. Fungsinya apa gitu. Nah, fungsi itu yang bisa kita manfaatkan. Nah, si fungsi-fungsi itu terbagi-bagi menjadi beberapa fungsi yang berbeda. Misalnya utilitas tadi ya, seperti yang utilitas untuk video editing, yang mana kita pakai cloud-nya. Terus utilitas untuk menggunakan apa namanya storage gitu ya, itu berbeda lagi. Terus ada utilitas misalnya untuk web programming, nah itu beda lagi. Nah, si dalam utilitas itu digabungkan ke dalam bisnisnya kita gitu. Nah, itu ya sebetulnya sih utility computing yang ada di cloud itu memanfaatkan dari segi kepraktisannya. Dan nanti tadi hubungannya juga dengan Docker ya. Docker yang tadi
ditanyakan dari utilitas itu kan kita menghasilkan produk nih, produknya berupa apa, bisa berupa software atau bisa berupa dokumen. Nah, dengan menggunakan Docker itu kita bisa menyebarkan hasil dokumen kita atau dari hasil pekerjaan kita ya, bisa dokumen, bisa program atau bisa aplikasi, sehingga pendistribusiannya lebih mudah begitu. Jadi kayak istilah packaging lah kalau Docker itu. Sementara utilitas itu dari istilah dari fungsi-fungsi cloud-nya yang kita manfaatkan seperti itu ya. Jadi memang di cloud computing ini ya, karena istilahnya baru, sebetulnya barangnya lama tapi istilahnya baru, sehingga orang banyak menciptakan istilah-istilah baru gitu yang sebetulnya itu sama aja gitu ya dari pengertian sebelumnya gitu. Oke, silakan Nita, ada lagi? Ada yang Tadi mau kan tanyakan? sempat disinggung gitu eukaliptus. Itu tuh maksudnya apa ya, Pak? Eukaliptus itu kan salah satu penyedia cloud kan ya? Salah satu penyedia cloud kalau di ini apa? Di cloud computing salah satu bukan developer ya, penyedia layanan cloud itu sendiri ya. Istilahnya apa itu mah Pak? Eukaliptus. Kalau istilahnya. Ya itu paling salah satu ininya, salah satu kegunaannya. Oke. Siap, ada lagi? Silakan. Pak bertanya lagi boleh nggak Pak? Ya, silakan. Jika aplikasi dijalankan dengan menggunakan sistem terdistribusi Pak, client server, free tier, multi tier, apakah masih dapat disebut sebagai jenis layanan SaaS di cloud computing Pak? Coba yang awalnya gimana? Jika aplikasi dijalankan Pak menggunakan sistem terdistribusi client server, Oh ya. free tier ya. Multi tier apakah masih dapat disebut sebagai jenis layanan SaaS di cloud computing Pak? Gini, tergantung ya. Kalau SaaS itu kan sebetulnya software as service. Nah, software as service itu kan lebih ke layanannya gitu, layanan softwarenya. Jadi kita tinggal pakainya. Adapun penerapannya pada client server pun itu ya tentunya bisa ya, bisa sekali karena memang konsepnya client server. Dari si cloud itu client server konsepnya, karena penyedia softwarenya kan kalau ngomongnya masalah as a service ya, software as a service, penyedianya adalah si servernya. Nah, si server itu sendiri dia akan membagikan resource-nya ke klien. Ya, dari sini jelas metode client server itu yang memang yang cocok untuk cloud computing ya. Ya, seperti itu sih. Ya, tetap aja memang masih bisa digunakan seperti itu. Iya. Terima kasih Pak. Oke, silakan. Ya, ada lagi? Mau nanya lagi, Boleh. apakah ada persyaratan platform virtualisasi dalam mengimplementasikan cloud? Ada apa? Ada persyaratan? Persyaratan platform virtualisasi. Kalau persyaratan sih sebetulnya lebih kepada apa yang mau kita pakai dulu gitu ya, apa yang mau kita pakai dulu gitu. Memang kalau beberapa cloud yang menyediakan layanan seperti contohnya ya kayak Google Earth lah, Google Earth. Nah, Google Earth itu kan salah satu aplikasi yang membutuhkan resource tinggi gitu ya. Nah, biasanya persyaratan si kliennya juga tidak bisa yang sangat-sangat rendah gitu, yang sangat-sangat rendah gitu. Kadang-kadang dia butuh standar untuk bisa menjalankan si resource-nya. Namun terutama si koneksi internet ya, koneksi internet itu yang nomor satu lah, koneksi internet nomor satu. Terus yang keduanya ya dari sisi prosesor dan memorinya,
Karena kalau koneksi internetnya tinggi, namun ketika prosesor dan memorinya tidak mendukung, ya tetap aja jadi lama gitu ya, aksesnya jadi lama gitu, terus jadi istilah nge-lag gitu ya, ada gitu. Walaupun koneksinya udah tinggi nih, karena untuk bisa tampil di komputer kita itu kan membutuhkan memori dan prosesor yang baik gitu, prosesor terutama sih, prosesor yang baik. Sehingga kalau misalnya kita pakai katakanlah teknologi komputer 10 tahun yang lalu gitu ya, atau 20 tahun yang lalu untuk mengakses cloud, ya pasti banyak keterbatasan gitu ya, dibandingkan kita menggunakan komputer yang sekarang-sekarang tapi misalnya resource-nya biasa gitu ya, istilahnya resource standar lah. Nah, itu lebih lebih baik seperti itu. Nah, jadi intinya sih kalau kalau yang harus disiapkan untuk bisa berpartisipasi lah atau misalnya menggunakan cloud ya, yaitu dari sisi koneksinya dulu gitu ya. Koneksi internet itu udah nomor satu lah kalau untuk di cloud. Nah, kalau yang keduanya ya dari sisi si komputer, si kliennya atau kitanya gitu ya, komputer kitanya. Nah, balik lagi apa yang mau kita gunakan gitu. Kalau hanya menggunakan eh, Google Drive lah gitu ya untuk penyimpanan file aja itu tidak perlu yang tinggi juga gitu ya, yang terlalu tinggi gitu. Tapi kalau misalnya kita menggunakan kayak tadi ya, misalnya untuk video editing atau misalnya untuk apa aplikasi-aplikasi 3D ya tentunya akan sangat baik atau didukung dengan memori komputer dan prosesor kita yang memadai lah gitu ya. Supaya bisa menjalankan hal tersebut lebih baik seperti itu. Jadi harus ada keseimbangan antara koneksi internetnya dan resource yang kita miliki juga seperti itu. Oke, intinya sih cloud itu di ini sih apa di koneksi internet sih. Kalau udah koneksi internetnya susah, wah berat lah ya untuk cloud itu pasti resikonya tinggi gitu. Ini hubungannya sama pekerjaan. Kalau misalnya terganggu koneksi internet, ya otomatis pekerjaannya juga pasti jadi bermasalah, terganggu gitu ya. Nah, sehingga biasanya ya rata-rata apa penyedia apa orang-orang yang bekerja dengan cloud dia selalu membuat backup gitu. Backupnya di komputer lokalnya gitu. Tidak hanya di sisi cloud tapi ada backup juga di komputer cloudnya, di komputernya kliennya gitu. Biasanya berupa file-file yang dikerjakan gitu. Nah, nanti ketika mengerjakan kembalikan lagi ke cloud, bisa seperti itu. Oke, itu paling ya. Nah, terus apa saja sih resikonya dari yang nanya ya? Resiko dari cloud ya, Pak. Ya resikonya sebetulnya dari sisi itu. Kalau misalnya koneksinya mati, udah kita nggak bisa pakai gitu ya. Koneksi internetnya mati, udah nggak bisa pakai. Sehingga resiko tersebut harus kita tangani dengan cara ya backup dengan manual secara berkala ketika kita melakukan pekerjaan dengan cloud. Tapi ada sisi positifnya dari cloud itu, yaitu adalah kepraktisan dan kolaborasi work ya. Kolaborasi work itu kalau misalnya kita misalnya contoh ya di Microsoft Word aja yang kita punya di komputer kita. Itu yang kita kerjakan kan cuma sendiri ya, kita sendiri aja gitu yang kerja. Tapi kalau misalnya kita menggunakan cloud yang apa Word yang versi cloud, yang versi online, itu bisa ada kolaborasi work gitu. Kolaborasi work tuh setiap orang yang terkoneksi ke file tersebut bisa ikut edit ya, bisa mengedit file dengan live gitu. Nah, itu bisa berdiskusi dengan orang-orang yang lokasinya berbeda. Atau jangankan tidak berbeda lokasi, bahkan ya di satu ruangan pun gitu ya. Kalau ingin berdiskusi untuk membuat suatu formula atau suatu perencanaan atau suatu kebijakan lah katakanlah ini saya yang sehari-hari saya kerjakan juga ya kita kadang-kadang menggunakan cloud gitu supaya lebih efektif gitu share-nya gitu share misalnya katakanlah kita pakai Excel online ya Excel yang online itu kita bisa langsung masukkan rumus bisa masukkan apa kita bisa langsung kasih contoh seperti ini gitu ya nanti formulanya seperti apa secara langsung oleh apa namanya orang-orang yang berhubungan kepada si cloud itu sendiri. Dan
Untuk diskusi pun juga bagus ya, bagus sekali. Seperti ini aja. Ini kan layanan Zoom ini juga salah satu layanan cloud ya sebetulnya. Nah, kita bisa diskusi, bisa bisa bertukar file, bisa melakukan apa namanya tukar pikiran dengan beberapa orang sekaligus dengan aplikasi yang kita bicarakan sekaligus. Nah, berbeda dengan ketika model yang konvensional, kita harus rapatkan, kita harus ngeprint beberapa lembar ya, lembar dokumen, terus kita bahas secara manual. Tekniknya berbeda ketika kita membahasnya dengan cloud gitu. Kalau cloud jelas paperless gitu, paperless kita bisa lebih praktis ketika sudah kita hasilnya sudah kita apa namanya kita tentukan, nah kita sudah langsung bisa print. Ya, jadi banyak sih ke pertimbangan-pertimbangan kenapa menggunakan cloud. Sebetulnya dari sisi kepraktisan, sisi lebih praktis, lebih cepat dengan syarat pertama adalah ya itu koneksi internetnya baik gitu. Kalau koneksi internetnya buruk ya menyulitkan gitu ya, menyulitkan untuk menggunakan cloud, malah jadi nge-lag gitu ya, malah jadi menghambat gitu kalau misalnya koneksi internetnya buruk seperti itu. Jadi kunci utama dari cloud itu adalah koneksi internet yang baik. Seperti itu ya. Ya, itu sebetulnya ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Mau nanya lagi. Boleh. Apa kegunaan API pada layanan cloud? API ya. Nah, API itu kan apa ya? Saya bilang istilahnya yang mudah dipahami itu begini. Ada dua bahasa pemrograman yang berbeda. Katakanlah saya memiliki bahasa software ya, saya bikin aplikasi menggunakan PHP misalnya ya, menggunakan PHP. Terus ada webnya. Nah, dari web itu dibuat oleh PHP. Lalu saya ingin mengakses datanya ya, datanya menggunakan aplikasi menggunakan software yang lain, tapi kita sama-sama bikin. Jadi ada dua platform lah misalnya. Saya membuat platform mobile dan platform web. Platform webnya misalnya saya menggunakan apa namanya menggunakan PHP. Terus platform mobile-nya misalnya saya menggunakan Android Studio gitu. Nah, antara dua aplikasi tersebut itu tidak bisa berkomunikasi secara langsung. Nah, tidak bisa berkomunikasi secara langsung. Namun bagaimana caranya kita bisa mengirim data gitu. Nah, ada dua cara ya. Cara yang pertama adalah kita mengirim data menggunakan database apabila database kita sama-sama satu gitu. Tapi ada juga menggunakan API ya. Nah, si API inilah kode-kode yang bisa kita akses untuk mengirimkan data. Nah, API ini memang sengaja dibuat untuk kebutuhan itu, untuk terjadi apa namanya komunikasi antara dua platform yang berbeda gitu, dua platform yang berbeda tapi bisa mengirimkan komunikasi. Jadi istilahnya kayak variabel global lah ya kalau sedang ngeprogram. Nah kan kalau variabel global itu disimpannya di umum ya, kita bisa mengakses oleh beberapa fungsi sekaligus. Nah si fungsi-fungsi itu platform. Nah API itu ibaratnya seperti itu. Jadi kita bisa mengakses data menggunakan kode-kode API, dan kode-kode API itu tergantung dari si aplikasinya yang dibuat gitu ya, tergantung aplikasi yang dibuat juga. Jadi tidak sembarangan, tidak umum gitu ya, dia harus kita setting dulu API-nya seperti apa. Nah biasanya setting API digunakan untuk komunikasi antar platform yang berbeda. Nah begitu juga di cloud ya, sama cloud juga kan karena berhubungan dengan platform, dengan programming. Nah si API itu tentunya juga digunakan untuk berkomunikasi bagi platform yang berbeda seperti itu. Itu ya untuk API. FBI itu semacam organisasi rahasia bukan Pak? Ya, federal agent ya, FBI itu ya organisasi untuk ini apa agen rahasia lah ya, agen rahasia dari Amerika itu sendiri yang
ya anggotanya bukan orang biasa jelas, pasti ya dari kalangan intelligence gitu. Kenapa kalangan intelligence? Dia memiliki syaratnya apa? IQ-nya harus tinggi ya. IQ-nya harus tinggi. Itu kenapa namanya itu Badan Intelijen. Di kita kan BIN ya, Badan Intelijen Nasional. Nah, intelijen nasional karena apa? Memiliki IQ di atas rata-rata gitu. IQ di atas rata-rata dan bisa memecahkan masalah-masalah yang tidak bisa dipecahkan dengan biasa gitu. Nah, biasanya orang-orang itu dikumpulkan menjadi di sebuah organisasi. Setiap negara memiliki badan intelligence ya. Nah, ya kalau yang kita kenal ya seperti di Amerika ya FBI, CIA gitu kan macam-macam lah ininya ya. Namanya macam-macam, tapi intinya sebenarnya isinya adalah untuk melakukan secret service gitu. Ya, secret service ya berarti sesuatu yang tidak boleh diketahui orang-orang lain gitu ya, bersifat rahasia. Ya fungsinya apa? Untuk menjaga kestabilan sebetulnya, kestabilan, menjaga keamanan. Itu juga yang menjadi tugasnya BIN kan ya, tugasnya Badan Intelijen Nasional. Ya mereka bekerjanya diam-diam gitu. Kalau bekerjanya terang-terangan ya bukan lagi rahasia ya, bukan lagi organisasi rahasia. Mereka bekerja di balik layar sehingga ada privilege atau misalnya akses yang bisa mereka kuasai karena dengan tujuan adalah untuk menjaga keamanan gitu ya. Tujuannya ke sana sih. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, terus apalagi ya? Oh ya, tadi ada pertanyaan tentang teknologi virtualisasi dan load balancing. Ya benar, virtualisasi itu kan membuat gimana ya, virtual itu kan membuat sebuah clone gitu, sebuah clone dari sesuatu yang asli gitu. Yang aslinya itu ada di servernya. Nah, sekarang bagaimana caranya bisa kita pakai di klien. Nah, otomatis ada teknologi clone-nya gitu ya. Nah, teknologi clone itu yang disebut sebagai virtualisasi. Nah, contoh yang paling gampang itu ada istilah virtual machine ya. Nah, virtual machine itu apa? Itu kita bisa mengklon satu operating system dan kita bisa menjalankannya secara bersamaan gitu. Misalnya saya memiliki komputer ini berbasis Windows, terus saya buat virtual machine yang berbasis Linux. Nah, jadi saya bikin VM-nya Linux. Nah, saya bisa menjalankan Linux dan Windows secara bersamaan gitu. Secara bersamaan. Jadi secara bersamaan host-nya adalah Windows-nya, di bawahnya itu dalam itu ada OS-OS lain, di mana di dalamnya itu seperti ada virtual komputer lagi. Nah, itu teknologi itulah yang membuat cloud-nya bisa berkembang ya, teknologi cloud bisa berkembang. Ya, seperti itu. Salah satu sih ya, salah satu dari itunya, virtual cloud. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan, Afriani. Pak, untuk transportasi di cloud, gimana caranya biar bisa mengamankan data kita? Transfer data mungkin ya. Nah, kalau transfer data tergantung dari layanan cloud-nya, gitu, layanan cloud-nya. Kalau misalnya seperti ya Google Drive, ya itu kan kita tinggal drag aja, nggak terlalu ribet dari sisi security-nya. Tapi ada contoh seperti hosting ya, web hosting lah, web hosting yang biasanya kita harus menginstal suatu program FTP ya, file transfer protocol. Nah, fungsi dari FTP itu di samping untuk mempercepat sistem transportasi data ya, transfer data, itu juga untuk security, dari sisi security. Nah, dari sisi security ini yang bisa kita manfaatkan agar transfer data itu bisa lebih baik. Ya contohnya kayak ya tadi ya, kalau mengirimkan file menggunakan base web dengan menggunakan aplikasi yang kita install itu lebih secure dengan aplikasi yang kita install dibandingkan dengan web base. Contohnya ya seperti hosting web, kita ngupload menggunakan fasilitas yang di web itu bisa lebih lama ya dibandingkan
kita menggunakan file transfer protokol. Karena kenapa kok lebih lama dari web? Karena kita harus melewati beberapa security, beberapa pengecekan ya, jadi lebih lama. Sementara kalau yang FTP jalurnya lebih besar, nah security-nya lebih khusus gitu. Jadi tidak banyak orang yang bisa mengakses si jalur FTP tersebut, sehingga jalurnya lebih aman lah gitu, kayak semacam jalan pintas tapi yang orang lain tidak bisa akses itu gitu ya, itu istilah FTP-nya. Nah itu bisa digunakan ya untuk dari sisi security pengiriman file. Nah biasanya si software installernya itu disediakan oleh si pelayanan cloud-nya untuk menjaga security-nya seperti itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya, Pak. Silakan, Randy. Tadi kan disinggung mengenai platform as a service ya, Pak, untuk layanan cloud itu sendiri. Nah, yang ingin saya tanyakan itu untuk sebuah aplikasi gitu ya, Pak, software. Biasanya kan itu terdiri dari kumpulan file-file tertentu. Nah, apakah si file-file itu tuh kita terjemahkan satu-satu ke dalam bahasa, istilah kalau web itu kan kayak HTML dan sebagainya gitu, Pak, supaya bisa diakses secara online, ataukah ada caranya tersendiri, Pak? Gini, kalau platform as service itu kan kita tinggal pakai ya, kita tinggal pakai si istilahnya editornya lah ya, editor programmingnya gitu. Nah kita nggak harus pusing untuk mengkonversi itu gitu, mengkonversi satu-satu filenya. Kita tinggal buat, kita tinggal bikin, lalu di-generate otomatis oleh si program tersebut, atau istilahnya di-compile lah ya, di-compile menggunakan si aplikasi tersebut. Nah langsung jadi biasanya gitu ya, nggak perlu mikir-mikir ini harus di-convert ke sini, harus pakai ini, harus pakai plugin ini, harus pakai plugin itu. Nah itu nggak perlu lagi gitu kalau yang platform as service seperti itu. Maksudnya gini, Pak, contohlah saya membuat sebuah software gitu ya, Pak. Nah software yang saya buat itu saya ingin supaya bisa diakses secara online gitu. Iya. Jadi apakah itu tadi seperti yang Bapak katakan, ataukah bahasa-bahasanya justru harus saya rubah lagi, Pak, ke dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh web browser? Oh enggak. Jadi kayak gini aja lah, kayak bahasa Node.js ya. Node.js itu kan JavaScript ya, JavaScript. Kita menggunakan program pakai bahasa script, kita kan pakai bahasa sendiri. Terus ketika kita membuat sebuah web ya, itu kan di-compile tuh, ada proses compiling. Nah, si proses compiling itu mengkonversi dari bahasa JavaScript ke HTML. Nah, jadi hasilnya, outputnya itu udah tinggal kita upload aja ke web hostingnya kita, udah langsung jalan sebetulnya. Kayak gitu kalau berhubungan dengan si platform. Nah, jadi nggak harus mikirin nanti harus dikonversi atau menyesuaikan, enggak sih, biasanya langsung gitu, udah langsung menghasilkan si program itu. Nah, memang tergantung dari si platform as service-nya. Kalau misalnya platform as service untuk Android ya nanti hasilnya ya berupa APK ya. Nah, udah tinggal pakai kan, seperti itu. Kalau misalnya si platformnya untuk membuat web, ya nanti hasilnya pasti HTML atau yang bisa diakses oleh browser secara umumnya, seperti itu. Mungkin itu ya. Ya, Pak. Terima kasih. Pertanyaan lainnya, Pak. Boleh. Untuk mengakses platform kayak gitu kan tadi disinggung alangkah baiknya gitu supaya komputer yang kita gunakan juga lebih memadai untuk mensupport penggunaannya. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu apakah penggunaan platform itu prosesnya itu ditekankan kepada komputer kita ataukah ke layanan cloud-nya itu sendiri, Pak? Oh ya, oke. Pemrosesannya ya. Nah, sebetulnya kalau syarat minimum dari si komputer kita itu syarat supaya kita bisa bisa menampilkan ke layar gitu ya, ke layar. Jadi proses untuk menampilkan ke layar itu tidak terlalu berat resource yang digunakan dibandingkan untuk memproses si hasil yang akan diolah ya, kayak bukan diolah, di-compile lah, atau istilahnya di-render lah ya, di-render.
Nah, proses renderingnya itu tidak terjadi di komputer kita, tapi renderingnya ada di komputer servernya. Begitu. Jadi dibebankan, proses renderingnya ada dibebankan ke si penyedia cloud-nya, tapi untuk menampilkan di komputer kitanya, yaitu paling tidak kita butuh memori dan prosesor yang standar lah ya, standar. Kayak saya bilang mumpuni ya itu lebih baik, tapi yang standar pun udah bisa gitu. Kalau kita menggunakan cloud seperti itu. Mungkin itu ya jawabannya. Ya Pak, berarti boleh nggak Pak kalau saya tarik kesimpulan mengenai cloud yang barusan itu juga bisa dikatakan sebuah remote gitu Pak, untuk komputer yang lain? Oh beda lagi, Beda lagi Pak? beda lagi. Kalau remote itu beda lagi. Kayak gini deh, kayak TeamViewer kan itu salah satu aplikasi remote komputer ya. Nah itu beda, itu service yang berbeda bukan cloud itu. Itu sih ya memang remote gitu ya, nge-remote untuk kita menggunakan komputer lain dari jarak jauh gitu. Nah itu beda lagi, privilege-nya beda gitu. Kalau cloud ini kita gini, kita server nih punya misalnya katakanlah gini ya, dulu itu istilahnya yang paling sederhana kalau menggambarkan cloud itu begini, kita pakai kita buat sebuah aplikasi gitu ya, sebuah aplikasi di sebuah server. Nah kita mengaksesnya melalui network gitu. Atau apa ya, saya contohnya yang gampang tuh ini nih, printer ya. Printer dalam suatu network gitu ya, printer dalam satu network kan itu berada di katakanlah di satu ruangan gitu, tapi printer itu bisa kita akses dari manapun juga, yang bisa kita akses asal ada jaringan LAN-nya ya. Nah ibaratnya cloud itu seperti itu, nah kita bisa mengakses fitur printernya. Orang-orang bisa mengakses semua fitur printernya asal ada koneksi. Nah, itu dalam skala kecilnya. Nah, skala besarnya itu si printer itu adalah servisnya ya, servis si layanan cloud-nya. Nah, kita itu komputer klien kita dan si jaringan LAN-nya itu adalah si jaringan internetnya. Nah, jadi skalanya seperti itulah ya. Berbeda dengan remote gitu. Kalau remote itu kita bisa meremote komputer di sebelah kita sehingga si komputer yang sebelah tidak bisa mengambil alih kemampuannya. Jadi kalau ngeremote itu kan jadi nggak bisa diakses ya oleh si komputer yang diremotnya. Komputer yang diremotnya otomatis dia diem gitu, nggak bisa apa-apa. Nah tapi kalau yang yang cloud itu dia tetap bisa melakukan yang lain gitu. Tapi silakan nih servisnya dipakai gitu. Nah artinya si printer itu kan bisa berjalan tanpa harus khusus ke satu komputer aja yang ketika mengakses. Paling kan dia ada ininya dulu, ada sisi antriannya ya, antrian pekerjaan yang harus dikerjakan. Nah seperti itu sih ininya gambarannya ya, seperti itu. Oke, mungkin seperti Baik, Pak. Terima kasih. penjelasannya ya. Jadi berbeda ya kalau dengan remote komputer seperti itu. Oke, waktunya juga sudah mau habis ya. Masih ada yang mau bertanya? Silahkan, saya kasih kesempatan mungkin satu lagi. Ya, kalau tidak ada kita screenshot dulu yang hadir hari ini ya. Silahkan open cam-nya. Baik, siap ya. 1, 2, 3. Oke, untuk halaman 2-nya sebentar ya. Satu, 2, 3. Oke, sudah ter-record semua ya. Baik, saya tutup saja perkuliahan pagi hari ini.
Oh ya, ada satu ya, saya nanti kasih tugas di Simak Sewaktu Digital. Ini tugas kedua ya berarti ya, tugas kedua, tugas mandiri kedua. Nanti silahkan dikerjakan tugasnya, di-download filenya, nanti dikumpulkannya di Simak Sewaktu Digital, maksimal pengumpulannya minggu depan ya. Nah, teknis Pak. pengerjaannya sama ya seperti waktu tugas sebelumnya, ditulis tangan ya, lalu difoto, nanti fotonya diupload di Simak Sewaktu Digital, tapi jangan lupa di PDF-kan ya, di PDF-kan dulu supaya hanya satu file aja yang ke-upload seperti itu. Baik, cukup sekian ya dari saya nih. Terima kasih banyak sudah mengikuti perkuliahan online di pagi hari ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Saya mohon maaf apabila saya mohon maaf apabila ada satu kekurangan atau suatu hal yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Cukup sekian dari saya. Siapa pasti dikerjakan, Pak. Ya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Saya close ya.